Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat Mauludin dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang pemberangusan pers. Kelompok saya beranggotakan yaitu Nuriyah, Faras Audina, Muhammad Ragil Pratama, dan Cut Agustina. Pemberangusan pers. Pemberangusan pers pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998 di Indonesia merupakan salah satu ciri khas dari rezim yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada periode ini, kebebasan pers sangat dibatasi dan dijalankan dalam kerangka kontrol yang ketat oleh pemerintah. Orde Baru menerapkan kebijakan yang mengutamakan stabilitas politik dan ekonomi, namun dengan cara mengekang kebebasan berbicara dan media. Latar belakang pemberangusan pers. 1. Keinginan untuk menjaga stabilitas politik. Setelah menggulingkan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru merasa bahwa media yang bebas dapat merongrong stabilitas politik yang baru dibangun. Media dianggap sebagai ancaman yang dapat memperburuk ketegangan sosial dan politik. Kedua, keamanan nasional. Beberapa pemerintah mengklaim bahwa pemberangusan pers diperlukan untuk menjaga keamanan nasional. Dalam situasi konflik atau krisis, pemerintah sering menggunakan alasan ini untuk membatasi informasi yang dianggap sensitif. Ketiga, pengendalian narasi. Pemerintah seringkali berusaha mengendalikan narasi republik untuk mempertahankan legitimasi dengan mengendalikan media. Mereka dapat mengarahkan opini publik dan menstabilkan kekuasaan politik mereka. Bentuk pemberangusan pers. 1. Penyelenggaraan dan pengekakan media-media yang dianggap menyuarakan kritik terhadap pemerintah atau menyinggung kepentingan penguasa akan dikenai pembatasan atau penghapusan berita. Kedua, kontrol terhadap surat kabar dan penerbitan Soeharto dan pemerintah Orde Baru sangat ketat dalam mengontrol surat kabar dan majalah. Surat kabar atau media yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah seringkali mengalami penutupan atau pembatasan operasional. Ketiga, pemberangusan wartawan dan aktivitas media wartawan yang kritis terhadap pemerintahan Orde Baru sering diancam, ditangkap, atau bahkan dipenjara. Aktivitas media yang berani mengkritik sekali menjadi sasaran intimidasi atau dilaporkan ke aparat hukum dengan tuduhan subversi atau pencemaran nama baik. Keempat, pembatasan kebebasan berbicara selain media massa. Kebebasan berpendapat dan berbicara secara terbuka juga dibatasi. Forum-forum publik dan diskusi yang mengkritik pemerintah seringkali dibubarkan mereka yang berusaha menyuarakan pendapat. Kelima, penutupan media. Salah satu bentuk pemborosan paling ekstrim adalah penutupan media atau lembaga pers yang dianggap pembangkang media, seperti Detik yang terkenal kritis terhadap pemerintah sempat dibredel pada tahun 1994. Selain itu, beberapa majalah dan surat kabar yang mencoba untuk memberikan perspektif juga berbeda juga mengalami penutupan atau pembukuan terbitnya. Dampak pemberangusan pers. Yang pertama, pembatasan informasi. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang akurat dan bebas karena media terpusat pada narasi yang menguntungkan pemerintah. Dan yang kedua, kehilangan fungsi kontrol sosial. Pers tidak dapat menjalankan perannya sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah dan pejabat publik. Yang ketiga, ketidakberanian wartawan. Banyak wartawan yang lebih memilih untuk menghindari laporan yang dapat memicu masalah dan pemerintah, sehingga mengurangi kualitas dan keberagaman informasi yang disampaikan ke publik. Kesimpulan, secara keseluruhan, pemberangusan pers di masa Orde Baru menunjukkan betapa pentingnya kebebasan media dalam menjaga demokrasi dan transparansi. Pembatasan kebebasan pers yang terjadi selama era tersebut berdampak pada hilangnya suara kritis dalam masyarakat dan perburuk kualitas pemerintahan yang represif. Sekian dari saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.